adik-adik. Shalom. Wah, sekali lagi ya. Salam adik-adik yang di rumah. Shalom. Apa kabarnya? Antusias, luar biasa. Yes, yes, yes. Diberkati. Wow, luar biasa. Hari ini kita bisa beribadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan ya Kak ya? Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, yang ibadah online, kalau misalnya kita ibadah online, meskipun kita di rumah, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, beribadah dengan baik untuk Tuhan ya. Jangan ada yang sambil tidur-tiduran, sambil makan, atau mungkin sambil main-main, sambil main handphone ya. Semuanya duduk teratur, duduk rapi, persembahkan tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. 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 Semuanya adik-adik, kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya, kita mau memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Sekali lagi, siap memuji Tuhan, amin. Amin. Amin, luar biasa. Ya, sebelum adik-adik kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya siapkan hatinya, lipat tangannya, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang sama Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau yang memberkati kami Bapa. Tuntun kami ya Tuhan Yesus, saat kami beribadah Tuhan Yesus. Kami meminta Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, sehingga kami boleh beribadah dengan tentram. Kami boleh duduk manis, dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memuji Tuhan. Yuk adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk masih bangkit berdiri ya, kita naikkan pujian buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan adalah pengharapan kita adik-adik. Amin. Amin. Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus bertekun, bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kita ulaskan lagi ya, semuanya sungguh-sungguh. Tuhan mengasihiku. Siap-siap. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan
punya masa depan yang penuh harapan. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Semuanya adik-adik yang di rumah, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik, semuanya lipat tangannya. Kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menunggu adik-adik saat yang terbaik yang adik-adik mau kasih sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Semuanya adik-adik, sungguh-sungguh katakan ini sama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan selalu menyertai kita adik-adik. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu ya Tuhan, kami di tanganmu. Ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggal. Kami di tanganmu Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di pikiranmu, di pikiranmu,
Kami datang Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami datang padamu ya Abah, untuk memuliakan nama-Mu. Hari ini Yesus, kami datang padamu ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Adik-adik semuanya, tangan kirinya angkat di atas, tangan kanannya taruh di dada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Katakan, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau bangkit mengalahkan segala kejahatan, memenangkan hidup kami. Engkau yang sungguh baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Adik-adik semuanya angkat tangannya, katakan sama Tuhan, Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Semuanya adik-adik sungguh-sungguh katakan, Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Semuanya adik-adik katakan, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. Haleluya, haleluya. Sama adik-adik yang di rumah serahkan haleluya. Haleluya, muliakan Tuhan, muliakan Yesus, muliakan Dia yang maha tinggi, muliakan Tuhan di tempat yang maha kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik ya Tuhan, sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Kami sangat cinta Engkau Yesus, kami sangat sayang Engkau Yesus, karena Tuhan terlebih dahulu mencintai hidup kami. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu menyayangi hidup kami, sehingga Engkau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami di kayu salib. Engkau rela dicaci, Engkau rela Tuhan Yesus, darah-Mu tercurah di kayu salib. Amin, amin. Itu semua karena cinta-Mu. Yes. Itu semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Kami mau lebih lagi mencintai Yesus selama-lamanya dalam hidup kami. Amin. Kami meminta Roh Kudus-Mu penuhi selalu hati kami, penuhi selalu hidup kami.
Tuntun selalu hidup kami ya Tuhan. Amin. Supaya kami boleh berjalan ke jalan yang benar, yang Tuhan tunjukkan, yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa saat ini ya Tuhan, buat bangsa kami ya Tuhan. Yang memberkati bangsa kami Indonesia. Dipulihkanlah bangsa kami. Amin. Diberkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan yang memberkati perekonomian daripada bangsa kami. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan juga Wakil Presiden kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudari kami ya Tuhan, yang ada di Nusa Tenggara Timur dan juga yang ada di Nusa Tenggara Barat. Engkau yang memberkati mereka, setiap teman-teman kami yang saat ini merasakan kehilangan rumah, kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Tuhan, Engkau yang menyertai mereka saat ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan. Tuhan, berikan mereka Roh Kudus-Mu supaya selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat kota kami, kota Batam. Biar berkat-Mu turun atas kota kami. Amin. Berkati Tuhan kota kami, kota Batam ya Tuhan Yesus. Berkati pemerintahannya dan juga ekonominya. Berkati juga Tuhan teman-teman kami saat ini yang beribadah ya Tuhan. Terutama yang ada di Sekupang dan Tiban. Biar semuanya beribadah dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan seumur hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, luar biasa. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Nah, sekarang kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan memperkatakan sama-sama ya. Oke, Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, siap jadi agen Pentakosta ketiga? Yang siap sama-sama katakan haleluya. Baiklah semuanya adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan firman Tuhan. Karena anak-anak Tuhan selalu memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Jadi yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, sungguh-sungguh katakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Yuk 1, 2, 3, ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Semuanya duduk dalam hadirat Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Sebelum kita memberikan persembahannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kau yang memberkati kami Tuhan, yang sudah memberikannya Tuhan Yesus berlipat kali ganda. Berkati juga Tuhan orang tua kami ya Bapa, berkati pekerjaannya, berkati usaha pekerjaannya Tuhan Yesus. Juga Tuhan, setiap juga Tuhan persembahan kami ini, boleh Tuhan memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi ini Tuhan Yesus, untuk pekerjaan tangan-Mu, pekerjaan anak-anak Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami siap memberikan. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku.
hatinya sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengasihi Engkau selalu Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Shalom adik-adik, selamat pagi buat kita semua. Adik-adik boleh duduk kembali, ambil Alkitabnya, ambil catatannya, ambil pulpen ataupun pensilnya ya. Nah, hari ini Kak Lia ingin sampaikan firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mungkin kisah ini sering banget kita dengar. Kisah tentang Maria dan Marta. Mungkin adik-adik yang di rumah pada tahu ya kisah ini. Pasti tahu dong. Nah, buat adik-adik yang di rumah yang lagi live streaming, boleh komen ya. Komen nanti di linknya, jawab, iya Kak, Selo tahu, atau Aira tahu, atau Benyamin tahu. Boleh komen ya adik-adik ya. Nah, Maria dan Marta, ini adalah kisah tentang seorang kakak dan adik dan punya abang namanya Lazarus. Lazarus itu adalah seorang tokoh yang dibangkitkan Tuhan pada hari yang keempat dari kuburnya. Nah, adik-adik sekarang boleh buka Alkitabnya di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kakak mau cerita ya, yang di rumah fokus ya sama firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Tuhan di rumahnya. Marta itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Kemudian Marta langsung sibuk nih. Marta itu sungguh wanita yang sangat sibuk. Itu ibarat gini loh, ketika ada tamu datang, Maria dan Marta udah denger nih, Tuhan Yesus mau datang ke rumahku.
aku harus prepare nih, aku harus buat nasi, aku harus buat kopi, aku harus buat teh, aku harus masak ayam goreng gitu kan adik-adik. Terus datang ya Maria dan Marta ketika tahu Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah mereka, apa yang dilakukan? Marta langsung ke dapur. Marta langsung ke dapur, sibuk dia masak lah, buat kue lah, buat teh gitu kan. Terus Maria ngapain? Dia langsung kasih Tuhan, Tuhan silakan duduk, ini sofa, ini tempat duduk gitu kan. Terus dia duduk, Tuhan Yesus duduk, dan langsung apa yang dilakukan sama Maria? Langsung duduk dong di kaki Tuhan. Nah, adik-adik bisa memahami ya, saking sibuknya Marta, ia tidak lagi punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan Yesus. Dan gak dengar lagi apa firman Tuhan itu. Marta begitu sibuk banget dia, sampai itu melampaui kemampuannya. Sampai Marta bilang, Tuhan suruhlah dulu si Maria itu bantuin aku capek loh, aku masak, aku buat teh, aku buat bolu, aku buat ini semua. Tuhan gak bisa suruh si Maria itu bantuin aku. Sampai segitu loh mereka adik-adik, berarti capek banget kan dia beresi semua itu di dapur. Itu capek banget. Terus apa yang dibilang? Tetapi Tuhan jawab, dengar baik-baik ya adik-adik. Tuhan jawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu hal yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, lewat firman Tuhan ini, coba direnungkan baik-baik. Apa sih yang paling utama dalam hidupku? Gitu kan? Apa sih Tuhan maksudnya memilih yang terbaik? Apa sih maksudnya Tuhan tuntunan yang terbaik? Apa sih maksudnya Tuhan waktu yang terbaik? Coba adik-adik yang ada bawa catatannya, yang di depannya ada pena, pulpen, boleh dicatat ya. Apa sih maksudnya waktu yang terbaik gitu? Kamu ketika bangun tidur kamu ngapain gitu? Coba adik catat gitu. Kamu buat poinnya. Aku ketika bangun tidur Kak Lia langsung mandi. Aku bangun tidur Kak Lia langsung makan. Nah, kamu bisa catat tuh di catatan kamu, di buku kamu. Tapi dengar baik-baik hari ini, pagi ini Tuhan bilang apa buat kita semua. Kakak juga tetap masih belajar di sini. Ketika kita bangun tidur, Tuhan bilang apa? Kamu ambil bagian yang terbaik, kamu memilih yang terbaik. Kamu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mungkin itu hal yang sepele ya adik-adik yang di rumah. Tetapi mari belajar untuk mempraktekkannya mulai hari ini. Misalnya nih, mama atau papahnya bilang, Selo, ayo bangun, gitu kan. Iya pak, aku bangun, gitu kan. Terus langsung mandi. Coba kamu pikirkan baik-baik, itu bagian yang terbaik enggak Selo ambil? Jawabannya tidak. Harusnya ketika kamu bangun, kamu lipat tangan, kamu duduk, Tuhan terima kasih hari ini Selo bisa bangun. Terima kasih Tuhan Selo masih bisa bernafas. Selo masih bisa menikmati kebaikan Tuhan. Selo masih bisa sekolah. Oh my God, it's so amazing. Ya kan? Itu luar biasa banget loh adik-adik yang Tuhan kasihi. Jadi mari kita belajar sama-sama mulai pagi ini kita praktekin. Mungkin kalau tadi pagi nggak berdoa ya, praktekin nanti malam, besok, lusa dan seterusnya. Dan itu jadi gaya hidup adik-adik kita semuanya. Itu adalah anak Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Ketika anak-anak datang di hadapanku, mereka yang empunya memiliki kerajaan sorga. Wow, Tuhan sayang kepada anak-anak kecil. Amin. Amin. Luar biasanya kasih Tuhan Yesus. Jadi di sini kita mau belajar bahwa hal yang utama, yang prioritas
memilih bagian yang terbaik seperti yang dilakukan Maria adalah berdoa, duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, sebenarnya dari yang kedua ini sama-sama baik dari sisi pelayanannya, karena Tuhan Yesus itu sendiri adalah manusia 100% dan Tuhan Yesus itu Allah 100%. Jadi seperti Maria itu melakukan sisi yang namanya pelayanan Tuhan Yesus dalam sisi keilahian dan juga kemanusiaan sebagai Marta. Semuanya sama-sama baik. Tetapi ingat, seperti pepatah mengatakan, orat labora, berdoa sambil bekerja. Itu dicatat ya baik-baik. Berdoa sambil bekerja. Adik-adik yang di rumah, kalau misalnya hanya berdoa terus, kamu bisa dapat apa? Atau adik-adik yang di rumah belajar terus, kamu yakin bisa pintar terus dapat juara? Enggak. Semuanya itu harus sama, harus seimbang. Gitu ya. Nah, maksudnya apa sih Kak Lia? Maksudnya itu ketika misalnya nih kamu mau ujian nih, ujian semester, kamu berdoa dan kamu belajar, itu adalah hal yang terbaik yang kamu lakukan. Berarti adik-adik mengambil bagian yang terbaik. Amin. Nah, itu dia. Ketika kamu berdoa aja tapi nggak belajar, sama aja nol. Atau ketika kamu belajar aja kamu nggak berdoa, Tuhan tolong kasih aku kepintaran, sama aja juga. Nilai kamu mungkin bisa 50-50. Jadi, orat labora, berdoa sambil bekerja. Hal ini harus kita terapkan ya adik-adik yang ada di rumah, yang masih sekolah. Ayo belajar, mulai pagi ini, mulai hari ini kita mau berdoa sambil bekerja. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus sayang sama anak-anak yang punya hati. Ketika kamu bilang, Tuhan hari ini aku mau ujian, tolong aku gitu kan. Aku udah belajar, Tuhan bisa kasih hadiah itu kok sama kamu. Kamu bisa dapat nilai 90 ketika kamu sungguh-sungguh. Ketika kamu dapat nilai 90, kamu seneng kan? Mama papa pasti seneng. Mungkin kalau misalnya kamu minta sesuatu sama mama papa, pasti dikasih kalau nilai kamu bagus. Nah, sebegitu sayangnya lah Tuhan Yesus sama kita. Amin. Jadi, adik-adik yang di rumah, yuk harus seperti Maria dulu. Berdoa dulu. Baru seperti Marta, bekerja, belajar sungguh-sungguh. Amin. Mulai hari ini jangan malas-malasan, jangan melawan orang tua. Oke? Mulai hari ini, adik-adik yang di rumah, yang live streaming, yang dengar Kak Lia, yang ibadah pagi hari ini, ayo kita mulai belajar berdoa pagi hari. Bilang terima kasih Yesus aja itu, wah, sepanjang hari itu kita dari pagi, siang, sore, malam pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Haleluya. Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini kita boleh renungkan, kita sama-sama memiliki sikap hati yang benar, kita memilih bagian yang terbaik dari Yesus, kita memilih waktu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Yesus udah mati buat kita, jadi kita harus kasih hidup kita sama Yesus sepenuhnya, full, penuh. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, ya adik-adik boleh simpan catatannya, bukunya juga disimpan. Apa yang kamu tulis nanti boleh dibaca lagi di rumah, direnungkan ya. Kisah tentang Lukas nanti dibaca lagi di rumah ya adik-adik. Baiklah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Lipat tangannya, beri sikap hati yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Kita berdoa.
Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, kami hari ini udah memuji, udah menyembah Tuhan. Kami hari ini udah dengar Tuhan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami merenungkannya. Kami Tuhan bisa belajar untuk mempraktekkannya Tuhan mulai hari ini. Kami menjadi anak-anak yang memilih bagian yang terbaik di kaki Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan ketika kami bangun pagi kami bisa melakukannya Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan Yesus? Sehingga Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Berkati Tuhan sekolah kami, berkati Tuhan orang tua kami, berkati kakak, abang kami Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun saja berada, Tuhan Yesus yang senantiasa sertai setiap mereka. Biarlah kami menjadi anak-anak yang penuh dengan hikmat-Mu Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang bijaksana Tuhan. Kami menjadi generasi Yeremia yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Kami gak kompromi Tuhan akan dosa. Kami tumbuh, berkembang, menjadi anak-anak terang dan juga garam Tuhan. Karena kami berbeda, Tuhan ciptakan kami berbeda, serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ampuni kami atas setiap kelemahan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami. Agar kami Tuhan semakin sungguh-sungguh lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Adik-adik yang Tuhan kasihi, mari kita angkat tangan kita pandang ke depan. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus yang manis, dari persekutuan yang manis. Biarlah pagi hari ini engkau terima berkat yang sama dari Abraham, Ishak, yang akan memberkati engkau dari pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita dan kita tetap didapati setia sampai akhir. Terimalah berkat daripada Tuhan. Semua adik-adik yang Tuhan kasihi, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.